Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pagi ini tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari yang memiliki nilai yang utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebagian umat Islam melakukan ibadah haji meskipun saat ini jumlahnya sangat dibatasi, sementara yang lainnya melaksanakan sholat Id dan berkurban dengan mengalirkan darah hewan yang dagingnya kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Ada hal yang menarik jika kita melihat ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Dzulhijjah ini dan juga ibadah dalam Islam secara umum, yakni dimensi ibadah yang memiliki tujuan ke atas, yakni untuk mencapai ridha Allah, namun harus dilaksanakan dengan melakukan kebajikan kepada sesama, atau harus memberikan efek yang baik kepada pelakunya agar menjadi orang yang berperilaku baik kepada sesama. Ibadah haji misalnya, sosiolog mengatakan bahwa ibadah haji merupakan pertautan solidaritas umat Islam seluruh dunia. Tujuan final dari ritual ibadah haji adalah agar para jamaah haji semua keluar dari tanah suci menyandang haji mabrur. Haji mabrur tidak hanya berdimensi uluhiyah tetapi juga berdimensi sosial. Kita tidak bisa mengklaim seseorang yang berhaji dengan memberi gelar haji mabrur jika sepulangnya dari tanah suci dia masih memelihara perilaku yang buruk. Orang-orang yang di sekelilingnya, tetangganya, rekan kerjanya, atasan dan bawahannya masih terganggu oleh lisan dan perilakunya, dan akhlaknya secara umum belum berubah ke arah yang lebih baik. Orang yang demikian belum lulus untuk menyandang haji mabrur. Ibadah yang berdimensi sosial lainnya di bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Kurban secara bahasa berasal dari kata qaruba yaqrabu qurbanan, artinya mendekat. Sedangkan secara istilah adalah melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Disembelih dengan syar'i dan di waktu yang telah ditentukan pula, yakni sejak imam selesai memberikan khutbah hingga berakhirnya hari tasyrik. Dari makna dasarnya kita bisa mengambil sebuah nilai. Kurban merupakan upaya aktif untuk melakukan sebuah pendekatan kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang memenuhi persyaratan dan kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Berbeda dengan upacara-upacara penyembelihan di luar agama Islam. Dalam Islam, daging kurban tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak makan daging. Daging kurban sebagian dinikmati pelaku kurban dan sebagian lainnya dinikmati oleh fakir miskin. Tidak sekerat daging pun yang diberikan kepada Tuhan. Yang sampai pada Tuhan, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari si pelaku kurban tersebut, yakni jiwa dari amalan kurban tersebut, bukan daging yang berwujud benda. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai pada Allah daging dan darah kurban, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan dari kalian. Al-Hajj ayat 37. Dengan demikian, ibadah kurban mencerminkan pesan Islam yang sangat agung, yakni kita hanya akan dekat dengan Allah jika kita mendekati saudara-saudara kita yang kekurangan, atau meminjam istilah Al-Quran, saudara kita yang ba'isal fakir, orang-orang yang membutuhkan dan yang sengsara. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka daging kurban tersebut makanlah oleh kamu sebagian, dan beri makanlah dengan bagian yang lainnya orang yang fakir
dan orang yang sengsara. Al-Hajj ayat 28. Jika kita memperoleh kenikmatan, maka kita disuruh berbagi kenikmatan dengan orang lain. Puasa mengajak kita untuk sama-sama merasakan lapar seperti orang miskin. Maka ibadah kurban mengajak mereka orang-orang miskin untuk merasakan kenyang seperti kita. Islam tidak memerintahkan kita menyembelih hewan di tempat-tempat pemujaan atau di dalam hutan atau di tepi lautan atau sungai dan kemudian dagingnya dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Islam menyuruh kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bekerja dan berbagi dengan orang yang tidak berkemampuan dan mengisi perut-perut mereka yang kosong. Dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala mendakwa hamba-hambanya, "Wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar dan kalian tidak memberiku makanan. Dahulu aku tidak berpakaian dan kalian tidak memberiku pakaian. Dahulu aku sakit dan kalian tidak memberiku obat." Kemudian hamba yang didakwa menjawab, "Wahai Allah, bagaimana mungkin kami memberi makanan, pakaian, obat-obatan sedangkan Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam?" Maka kemudian Tuhan Allah Ta'ala berkata, "Dahulu ada hambaku yang lapar, tidak berpakaian dan sakit. Sekiranya kamu mendatangi mereka, yakni mengenyangkan perut mereka yang lapar, memberikan pakaian untuk menutupi tubuh mereka dan mengobati sakit mereka, kamu akan mendapatkan aku di situ." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak hadirin jamaah Idi yang berbahagia, jika kita menengok ayat Al-Quran dan ajaran hadis, maka kita bisa melihat perintah untuk berbaik, untuk berbuat kebaikan terhadap sesama makhluk, khususnya yang tidak berkemampuan memiliki porsi yang besar. Kita khusus bagi keluarga besar UGJ, kehadiran lembaga kita yang tercinta merupakan sebuah anugerah, karena lembaga ini bisa dijadikan sebagai agen perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Semangat kurban yang disampaikan di atas untuk memajukan masyarakat luas, mengisi perut orang-orang miskin dan memberdayakan umat, bisa kita jalankan dengan bersinergi dengan lembaga yang kita cintai, dengan segenap sistem pendukung yang dimilikinya. Kita punya lembaga pengabdian kepada masyarakat, ada lembaga DKM, ada lembaga penelitian, ada kegiatan KKN mahasiswa dan banyak lagi instrumen yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Melalui instrumen lembaga inilah kita bisa berderma untuk sesama, mendekat kepada Allah dengan mendekat kepada masyarakat. Kita patut bersyukur karena support yang diberikan baik oleh pemerintah maupun lembaga kampus ini cukup besar untuk bisa dimanfaatkan, untuk kita salurkan kepada orang-orang yang memerlukan pendampingan, support, bantuan dan pertolongan. Hendaknya kita jadikan membantu sesama adalah roh dari kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang cukup menarik sebagai penutup dari khutbah ini. Di negara Barack Obama beberapa tahun silam ada seorang pemain opera yang sangat terkenal. Dia memiliki harta yang melimpah, rupa yang menawan dan popularitas yang tinggi. Namun ternyata anugerah tersebut tidak membuat dirinya bahagia, bahkan membuat dirinya sengsara. Secara psikologis dia tidak sejahtera. Puncak dari semua dilema tersebut adalah keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Ia kemudian datang ke sebuah jembatan yang terkenal di San Francisco. Kemudian hendak melompat dari jembatan tersebut dan menghanyutkan dirinya di dalam air. Niat itu pun dia lakukan. Dia melompat dari jembatan tersebut. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang meminta tolong karena hendak tenggelam.
Melihat laki-laki itu, sang artis opera mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan menolong laki-laki tadi hingga selamat. Beberapa hari berselang, dalam salah satu media, si artis menyatakan rasa terima kasih kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut telah membantunya menemukan kembali kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kehidupan yang bermakna ternyata dia temukan bukan dalam harta yang berlimpah, popularitas yang tinggi atau rupa yang menawan, namun ada dalam kegiatan menolong dan membantu kesulitan orang lain. Sehingga setelah kejadian tersebut, sang artis mengisi hari-harinya dengan kegiatan amal membantu orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang memaknai hidup kita dengan rajin dan tidak bosan membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, menjadi seorang altruis yang senantiasa berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan orang banyak, bukan seorang egois yang hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.